Hampir setiap hari kita mendengar dan melihat informasi pembunuhan di Madura. Apa ya? Seakan-akan nyabeh tidak argena. Apa memang sudah tradisi? Atau memang betul-betul mempertahankan harga diri? Si kewe semboyan, angoan pote tolang, etempeng pote mata. Apa tadi cilin lain selain maelang nyabeh? Sebenarnya apa sih standarnya untuk mempertahankan harga diri? Istri selingkuh, keluarga dihina, harta dirampas, atau hanya jari menari di kolom komentar di postingan orang, atau mungkin kocak si tak pantas, bentengkah si tak tepat. Kalau ini dianggap tradisi, bisakah tradisi ini dihilangkan? Apakah ini akan tetap berlanjut? Tapi sampai kapan kejadian-kejadian seperti ini terus berulang? Arab dan ini corak resah dan gelisah, sedih. Arab peruang, sedih menurut. Kok sedih? Engkau pun kaki. Hampir setiap hari dia menerima berita atau informasi tentang pembunuhan Madura dengan berbagai motif persoalan. Ya, dinare Madura yang semacam itu mungkin sudah dianggap menjadi tradisi. Hah? Tradisi? Tradisi. Apa emang tadi jalan lain selain caro pembunuhan? Beda teretan. Insyaallah beda. Cuman edelem keberadaan tertentu. Elompak nafsu, elompak setan. Yang keng abela tengka, padahal keng maka ada keangkuhan, sama elang ada keakal. Jadi ini sering caro terjadi Madura. Daerah-daerah lain ruang beranggapan bahwa suku Madura atau masyarakat Madura yang IQ rendah, tak berpendidikan. Ya, orang luarnya ku tahu apa masalahnya, apa penyebabnya. Ku tahu ngeding bahwa orang Madura lebur akeket, lebur atokar, lebur acaro. Padahal mereka tidak tahu sebabnya apa, akibatnya bagaimana. Mereka tidak tahu. Sering kita dengar bahwa kata Madura berasal dari dua suku kata, yaitu madu dan darah. Ya, semua tahulah khasiatnya madu bagaimana. Selain legit dan manis, madu juga bisa menjadi obat dan menyehatkan. Sedangkan darah dianggap sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Artinya bagaimana? Bahwa masyarakat Madura ini baik sekali dan ramah sekali bagi siapapun, layaknya madu. Tapi menilai salah orang Madura dia terkadang dere situ maaf. Tapi perlu ketahui dia ada situ. Sesadis-sadisnya orang Madura tidak akan pernah melukai manusia dengan sajam, apalagi membunuh tanpa alasan. Apakah dalam tanda kutip tradisi caro itu akan selalu terjadi? Leji teretan, sengkok saya tak bisa mepasteh. Soal apa? Hal yang semacam itu sudah mendarah daging bagi orang Madura. Tapi mengkungkok
ada sedikit opsi untuk meminimalisir burden tradisi carok yang Apa aja? Mungkin deki bisa terapaki ke masyarakat luar. dak iya tanda menurut engkau utamakan syariat, kedepankan akhlak bagi kita sebagai umat Islam yang berada di Madura. Artinya begini, kita harus tahu kasus seperti apa yang harus kita perangi. Sewajib caroken dan yang contoh. Misal ya, atau contoh ini. Seperti benda kita mau dirampok. Harta benda lah. Ya harta benda mau dirampok. Baik itu yang di rumah. Atau kita dirampok di perjalanan. Itu kita diperbolehkan. Bahkan wajib kita melawan sampai titik darah penghabisan. Jadi harus ini ya di garis bawah ya. Artinya ketika kita dalam keadaan membela diri berarti itu boleh. Betul. Ya. Sangat betul. Ayak boleh ternyata. Ada yang penting. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Sepaling krusial, bekal. Ben bini na orang lain. Saya ngajak sampai ke. Apakah penerapan syariat diutamakan itu efektif? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena begini, kebanyakan di masyarakat kita atau suku Madura sudah terdoktrin keras dengan semboyan lebih baik putih tulang daripada putih mata. Artinya angoan pote tolang Daripada putih mata. daripada pote mata. Artinya bagaimana? Maksud tidak iya. Daripada odi kun bisa alap senulap. Terus ore nyandeng malo. Angan mati jadi. Angan pending. Artinya mereka beranggapan Sebuah aib atau dusun. berarti kalau misalkan ketika orang itu sudah dipermalukan di muka umum dan tidak membalas, misalnya tidak bisa membalas dan tidak membalas, Ini menjadi aib dan cemohan orang untuk selama-lamanya. Bahkan riare. Encandreng Madura sampai kena potona. Sepetong toron kena potona. Ini akan menjadi catatan sejarah kelam. Bahkan Pak Budi Jawa Janda iya. Ki mula anak potor dari kita anak potor rajin. Pak Budi Jawa Janda iya. CLBK. Cerita lama akan bersemi kembali. Di situ bahaya. Pemikiran seperti itu yang harus dirubah. Mestinya ya harus. Karena kalau tidak akan menjadi ajang balas dendam berkepanjangan tanpa henti. Ya entahlah. Kita berdoa saja semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan semoga Allah akan segera membumi hanguskan tradisi-tradisi yang tidak Islami seperti itu. Sehingga tidak terjadi lagi tradisi-tradisi carok di Pulau Madura ini. Apalagi dengan sesama suku. Ini hindari. Sangat disayangkan. Makanya tetaplah berperilaku sopan dan mudah memaafkan. Itu saya pernah dengar itu. Karena begini, meminta maaf itu tidak menjadikan dirimu rendah. Betul. Ya, pernah mendengar itu. Kemudian memaafkan orang itu adalah perbuatan yang sangat baik, berbudi pekerti. Betul. Makanya ada yang mengatakan sepintar-pintarnya orang, sepandai-pandainya orang adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga pandai minta maaf. Dan pandai meminta maaf ketika kita salah. Ya, harapan kok ben akhirnya harapan kita lah semuanya. Semoga kedepannya ini sampai akhirnya misalnya sampai nanti tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Setiap hari dapat info pembacokan, pembunuhan dan segala macam. Semoga ini yang terakhir. Betul, ternyata. Amin. Bahkan dia mun bade tang jakan jawa sepetong toron menteri Jawa.
Mun ko benih kro Benih sepotong toron. Iya. Mun perlu 10 toron 11 toron keun kiamat Sampai terjawab ini. Amin, amin. Amin ya rabbal